ini dapat bahan ada yang menyampaikan aspirasi dan keluarga ini. Jadi ini pedagang-pedagang yang depannya lapangan futsal yang sekarang untuk pembakaran. Nah, ini warganya lagi dulu katanya di sana itu pertama jualan indah dan cantik. Itu saya dengar dari gak cuma dari warga, jadi dari kelurahan juga, dari BMK kenapa dan jadi oke, matur nuwun. Pak Juna, manggilnya Mas atau Pak? Mas. udah bang pak. Itu rencananya untuk perbaikan pasar di kawasan. Alhamdulillah. Karena misi kami kepingin warga. Karena pasar itu sebenarnya kan gini Pak. Yang lapangan itu loh, Yang lempan memang harus stay. seperti ini kenapa? Dapat apa? Karena Karena bukan anak-anak, karena dari sisi apa ya? Tidak ada dasarnya. Kita masukkan semua ke relokasi kita dulu Pak. Badan itu dimasukkan ke relokasi. Yang itu bisa Pak mulai menjelaskan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Kalau masalah berarti ini masalah relokasi yang pedagang PKL di sekitaran pasar gitu. Iya. Jadi gini Pak, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pada saat itu permintaan dari Pemkot Instruksi Bogor adalah steril untuk PKL di sekitaran pasar. Perintah aturan dari Pemkot, aturannya Kalau aturannya nggak ada, itu adalah instruksi dari ketika ada ada kunjungan di ya di Kelurahan Jombang ketika Pak Wali atau di Kelurahan Kecamatan Jombang. Jadi atas instruksi itu kita diminta steril. instruksinya gimana? Jelasin. Bahwasanya pedagang PKL yang kita pelajari steril, terus kemudian Kita pasar aja dia. di seputaran pasar mulai dari depan futsal sampai dengan utara. Ada berita acara nih kalau berita acaranya nggak ada apa-apa lagi. Jadi instruksinya seperti itu. Saya ibaratnya menahan sampai 2 minggu karena setiap hari dalam 2 minggu itu saya datang sama Satpol PP kecamatan gitu. Di situ saya diskusi, akhirnya saya nego daripada kalau saya kan gini, kita ini sama-sama orang Jawa, satu kecamatan, satu wilayah, sama-sama memangku wilayah. Kan? Apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemkot adalah relokasi, bukan sterilisasi. Karena pedagang itu adalah rata-rata adalah warga kita semua. Rata-rata berarti tidak semua ya? Tidak semua, rata-rata bagian besar adalah warga kita. Ya. Yang saya minta pada saat itu, saya nggak mau kalau misalkan dari Satpol Kecamatan, tapi saya juga harus ketemu dengan Kasatolnya agar saya bisa berfungsi. Jadi akhirnya datanglah pada saat itu adalah Bu Erna sama Bu Irna, dua asisten satu, Bu Erna sama Bu Irna yang dari Satpol PP-nya, gitu ya. Ada Pak Camat juga, akhirnya kita berdiskusi, berdialog, akhirnya disetujui direlokasi. Saya nyari lokasi yang di sebelah pasar yang di timur. Saya dapat lokasi di situ, akhirnya sama Pemkot dipaving, dipasang jaringan listriknya. Ya, saya teman-teman pedagang ini kalau di luar kan pakai tenda-tenda Pak, tenda-tenda biasa segala macam pakai terpal. Sekalian mobil ini masih kosong, secara estetika akhirnya kita bikinkan tenda dari Pemda.
gitu ya. Jadi yang mungkin bisa nanti dengan lihat di sisi timur pasar itu. Nah, kalau masalah pedagang itu adalah semua pedagang yang terkena imbas dari relokasi itu adalah semua pedagang yang bergerak di depan apa namanya lapangan futsal sampai sisi barat. Totalnya ada 88 pedagang. Sedangkan lapak yang tersedia itu adalah 61 top store di kota. Itu pun masuk menjadi 2 shift, ada yang shift pagi kalau yang untuk teman-teman jualan pagi, ada yang jualan sore. Jadi semua orang yang terdaftar di situ sudah ambil nomor lapak juga, itu sudah semuanya sudah masuk. Yang mengelola ada pegawainya di sini Pak, yang penanggung jawabnya nanti ke koperasi yang menaungi pasar, nanti LPNK yang tanggung jawabnya LPNK. Oke. Jadi itu poinnya adalah kemarin kita ini diperintah untuk steril gitu. Steril, tapi kita bantu untuk tidak steril, tapi relokasi. Soalnya mencarikan tempat, mencarikan solusi. Harapan kita pedagang tetap bisa berjualan, tetap bisa mencari nafkah tanpa harus kena gusur lagi. Karena jualan yang di depan apa namanya lapangan futsal dan segala macam itu kan apa gitu? Kami pun ini ya, pasung mungkin, pasung masalah umum. Pak mengatakan bahwa di mana pasar itu diperbagus secara jelek. Intinya itu bukan yang ini mensterilkan pedagang. Intinya adalah agar warga itu semakin berdaya dan di mana ekonomi ini masyarakat di sana, terutama warga sana, pedagang pasar atau yang warga sana, warga bangsa asli itu akan lebih berdaya. Itu intinya yang disampaikan. Itu saya lihat dari berita-berita bisa dicek sendiri. Jadi bukan malah sterilnya, kalau steril tidak ada ya. Dan kalau ada acaranya boleh nanti hubungan ke saya itu sebagai dasar. Kalau nggak ada dasarnya kan berarti cuma bukan instruksi nama, cuma penyampaian bahwa ini diperbagus, bukan disterilisasi, diperbagus pasarnya, ya pasar ini bisa meningkatkan ekonomi. Terus yang kedua, saya mau tanya ke warga, itu kalau di pasar itu ada iurannya apa gratis? Ada iurannya. Apa dari apa namanya? Iuran itu biasanya disetorkan tuh? Ada yang narik dari apa? Ini untuk Sosial dan kami. Jadi LPMK juga ikut dari sini ya, penanganan korupsi dan lain-lain ya. kalau penanganan korupsinya kita enggak. Nah, ini kan nanti maksudnya kan surat kewajiban nanti transfer ke koperasi pasar yang baru. Dari apa namanya, apa itu di pasar Waktu apa namanya ketika pasar LPNK itu kan nggak boleh ada pengelolaan dari LPNK, harus punya badan koperasi. Nah, ini adalah koperasinya yang bakar. isinya warga atau LPMK? Masa Pedagang asli, pedagang itu pedagang di sini ada yang jadi ngurus di sana nggak ada. Kalau masalah yang palsu itu sebenarnya merugikan untuk membahayakan masyarakat. Jadi kalau misalnya yang di pinggir jalan yang katanya itu yang di sekitar pasar sudah dari Pak Wali waktu itu mungkin dibersihkan agar tidak macet dan tidak. Tapi di depannya lapangan itu kan nggak masuk pasar, itu kan masuk wilayah sini. Dan apabila dipaksa digeledah, ya itu
keluhan-keluhan dari warga ini menyatakan bahwa pemasukannya berkurang dan juga kurang nyaman dan macam-macam lah, dan pengelolaannya juga tidak jelas. Apabila pengelolaan jelas itu lebih baik. Kalau misalnya operasi atau apa ini melakukan apa namanya pelaporan, karena kan atribut sini untuk apa? Apakah untuk membaguskan pasar, apakah untuk warga, ataukah yang lainnya kan tidak jelas. Itu harus dilakukan lagi. Dan selain itu bahkan misalnya ini LPMK yang ngurus, yang buat pasar dan lain-lain, ini menyalahi aturan Perwali nomor 112 tahun 2022, di mana itu lanjutan daripada yang dibikin oleh Berdin tahun 2016. Dalam hal itu, di mana LPMK itu tidak boleh menerima iuran. Jadi kalau misalnya ada kejadian gini, lebih baik iuran itu malah ke yang mengurus adalah RT ataupun RW tempat. Karena apa? Itu diatur juga peraturan pasal 63 mungkin ya, kalau salah koreksi, itu RT atau RW boleh melakukan penarikan iuran apabila dikoordinasikan dengan kelurahan, dan kelurahan dengan berita acara yang baik. Jadi dan itu disetujui oleh warga juga. Jadi warga ada, RT RW ada, iurannya berapa di tiga kelurahan. Kita tahu, semuanya tahu. Kalau misalnya ada iuran tersebut dan misalnya warga menolak, ya ditolak, tak boleh. Jadi kalau itu kan terbuka, jadi jangan tahu semuanya. Nah, itu kalau di LPMK kan enggak. Sedangkan tupoksi dari LPMK itu sendiri adalah untuk yang namanya memberdayakan warga masyarakat, memberikan warganya agar lebih aktif, berdaya lah. Kalau kayak gini kan bukan malah berdaya, malah ada keluhan. Ini kan malah warganya malah susah. Kita ini kan semua ya Pak Lurah, PMK, saya juga ini dibagi dari masyarakat. Kalau bisa kita itu memberikan pelayanan terbaik, dan kita itu malah menghambat dan namanya usaha dari masyarakat. Misalnya tadi dikatakan Pak Lurah juga saya tidak estetik atau bagaimana, bisa kita koordinasi. Nah itu tugasnya LPMK untuk menyampaikan koordinasi dari kecamatan, kelurahan, dan juga ke warganya. Kalau misalnya tidak ada koordinasi, tiba-tiba ditutup, itu kan bentuk birokrasi dan apa ya, tidak sewenang-wenangan Pak. Padahal di fungsi LPMK tidak ada kita itu bisa melakukan hal seperti itu. LPMK tugasnya adalah memberdayakan masyarakat. Masyarakat itu diajak ngobrol, sampaikan ke kelurahan. Jadi nggak boleh Pak, kita semua ini malah menyulitkan masyarakat. Saya malahnya sampai ke sini sore-sore, ini saya izin juga itu tadi dari jam 3 sampai setengah 4 kan nunggu juga kan, itu waktu sudah kepotong banyak di tempat saya. Saya menyempatkan karena bentuk pelayanan saya, dan saya sendiri adalah mitra di kota, karena di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mana Undang-Undang Pemerintahan Daerah, DPRD dan juga pemerintahan kota itu adalah penyelenggaraan negara. Jadi kami terus berkoordinasi dengan pemerintahan kota termasuk kelurahan, dinas-dinas, itu adalah untuk terjalinnya pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat yang lebih baik. Jadi kami yang dari DPRD ini adalah untuk perwakilan dari warga. Pemkot adalah pemerintahan, jadi saling mengimbangi. Pemerintah kota misalnya kelurahan ataupun dari itu butuh informasi, butuh aspirasi warga kami yang betul-betul menyampaikan dan diingatkan. Jadi ada pemerintah yang berjalan dengan baik, diawasi. Jangan sampai nanti pemerintahan ini jadi otoriter, terus warga tertekan. Nah itu agar itu perwakilan negara. Makanya saya hadir pada sore hari ini sama wakili berdua dari warga dan warga jadi tahu semuanya. Dan ini kan juga ada fungsi PKL sampai sana 8.000. Jadi ada yang kemarin juga ada yang menyampaikan ke saya, nah sepi kena hujan dan lain-lain kan kemarin hujan, apalagi hujan kan pendapatan sehari 9.000 per hari cari 8.000 cuma dapat 1.000. Ini orang-orangnya orang susah Pak. Jadi kita jangan lihat ini aturan ini instruksi, jangan. Kita lihat itu masyarakatnya itu bagaimana. Apakah masyarakat ini berdaya benar-benar berdaya? Kita fokus di pemberdayaan masyarakatnya. Jangan kita fokus pada aturan-aturan yang malah memberatkan masyarakat. Kalau bisa kita ada masyarakat yang susah, kita cari solusinya agar masyarakat lebih baik lagi. Jangan masyarakat, oh ini nggak boleh, harus steril. Nah, kita lihat instruksinya. Saya juga lihat di media-media dan lain-lain. Pak Wali Kota tidak pernah menyampaikan seperti itu. Menyampaikan adalah pasarin bagus, pasarin jangan kumuh. Jadi warga PKL yang di luar, yang di dulunya di luar pasar itu agar masuk dan pembeli nyaman, itu kan tujuannya, makanya dibangun.
dan juga tidak mengganggu jalan. Dan apabila yang di luar pasar misalnya di PKL tadi, kalau misalnya diberdayain nggak apa-apa, tapi kita koordinasikan. Misalnya retribusi sampah dan lain-lain dibersihkan, jangan sampai nutupi saluran, diatur lah. Masa nggak bisa? Kita kan musyawarah mufakat. Kalau misalnya benar nutupi saluran, ya diatur. Tadi kan juga bisa ngatur. Dalam arti ada 88 PKL, terus yang siang pagi sampai siang sampai malam gitu kan, itu kan bisa diatur, berarti kan bisa diatur kan? Tapi berdasarkan musyawarah dari masyarakat. Misalnya musyawarah masyarakat ini yang di PKL ini saya cek juga satu-satu, saya tanya, memang bapak ini warga sini? Iya, saya warga sini, warga RT 6, RT 5 ya kan. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau bisa, malah kalau bisa di pasar itu LPMK ini mewadahi yang di dalam pasar itu warga-warga semua, dari warga RT masyarakat, jangan dari luar itu ya 10% nggak apa-apa lah kita, jangan sampai kita terlalu arogan diusir semua, enggak. Kita boleh wadahi juga mereka, saling berkoordinasi, kolaborasi. Jadi kita bermata. Jadi menurut saya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada yang apa itu Satpol PP lain dan apa itu harus dibongkar aja ya Pak. Ya, Itu ya. betul. Bongkar aja. Sawang ya. Betul. Karena kalau seperti saya kan bawa rombong. Ya. Rombong kan hanya tinggal dorong nih saya. Kemarin itu saya hampir tubruk. Pemepet sama mobilnya Satpol PP. Ayo Pak, pinjam Pak, kenapa Pak? Simpan kode ini. Itu arogansi sebenarnya. Jadi bukannya Kak bicara sama baik, saya itu baik-baik. Ayo Pak, dan gini nih. Ayo Pak, pinjam Pak. Apalagi warga sendiri, bukan dari luar loh. Iya. Kita kan harus mempercayai warga. Jadi saran dari saya Pak Pras, karena juga tidak ada aturannya, apalagi Pak Sumdi, kayak gitu tidak ada. Saya nyari di perdanya, di aturan hukumnya tidak ada. Kalau misalnya disterilkan, ya steril. Itu pun yang melanggar aturan, misalnya tadi banyak pasar, yang masuk kan di depan itu melanggar aturan. Tapi kalau misalnya di warga, enggak, kita berdayakan barang. Kalau bisa paving yang depan itu kan kasih tanah itu di paving. UMKM jalan itu lain. Sekarang ini ekonomi sulit Pak. Ya, betul. Sulit kan? Kita semua lihat sekarang apalagi orang digitalisasi. Semuanya online jual beli ya. Tapi ekonomi juga lagi turun di desa. Nah, ini perlu kita bantu lah, jangan sampai menyusahkan. Ini makanya saya resah sampai saya ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian ini agar bisa tersalurkan. Ini ya saran dari saya. Karena ini tidak ada dasar hukumnya, tidak ada berita acara dan apapun, itu berjalan dulu, jangan ditutup seperti itu. Dibuka sampai ada peraturan perwali yang jelas melarang. Karena ini nggak ada aturan yang mencari. Orang itu kan bertanya gini, lu terus ini tempat ini buat apa? Nggak tahu saya nggak tahu. Kalau ditanya kan tahu. Kecuali kalau memang ini dipindah semua atau ada material mau bangun apa? Kadang ada. Ternyata kan saya kan nggak ada itu punya. Itu saya bilang ini urusan perut Pak, jadi saya ngelekat itu. Perut urusan perut masalah. Sebenarnya itu memang semenjak ada steril itu kita memang ditegur sama kita. Karena apa? Dikira saya itu ada konfirmasi dari ya LPMK. Maka sama sekali nggak ada koordinasi. Jadi untuk steril untuk apa saya nggak tahu, kapan saya nggak tahu. Jadi makanya dikira itu dan PKL saya itu dikira saya itu udah tahu tapi kok diam. Nah, selama itu saya diteguri, saya nggak dapat konfirmasi dari LPMK. Misalkan saya dapat informasi, saya sampaikan. Nah, saat itu memang saya tahu cuma dari PKL itu pasar. Nah, itu kan sudah orang pasar. Gitu loh. Memang tahunya Pak, jangan sini Pak dipindah. Aku loh. Saya tidak percaya dengan PKL pasar, saya dengan istilah top LPMK. Misalkan ngasih konfirmasi masalah, nah, pasti saya datang. Misalkan setelah berapa hari, hujan untuk apa? Jadi saya bisa konfirmasi sama PKL saya dengan jelas. Itu harapan saya, gitu loh. Nah, PKL saya ini kayak kemarin tuh ngeluh, banyak yang ngeluh. Nah, saya itu mungkin merdaja, mungkin masih baru sabar gitu kan. Jadi apa menjadi rasa PKL saya selama ini memang kita
kita simpan aja, cuma saya biar dingin gitu aja gitu. Sebenarnya tuh kalau ada koordinasi kita kasih tahu aman, enggak apa-apa gitu loh. Dan dikira itu saya nanti kena fitnah kayak istilah yang itu dengan PMK nggak mau berjuang dengan PKL saya gitu. Makanya selama ini memang kita itu nggak ada permasalahan, enak-enak aja, enjoy kita ini. Jadi kita itu istilahnya itu kalau memang untuk pembangunan, untuk istilah itu program untuk pembangunan gedung serbaguna untuk saya tidak apa-apa. Nah, kan kita juga ingin pada saat itu Pak Erik setelah terhitung ke RW 3 RW 2 itu kan memang bilang silakan langsung dipatok keluarga, yang penting ada penghasilan. Nah, saya bilang sama warga saya, tidak apa-apa, yang penting aja jaga kebersihannya. Nah, dia bisa ditanya, misalkan kayak warga saya, kayak contohnya Pak Aga Samsul, berteman di situ, tidak saya kenakan dia pakai, silakan pakai, cuma itu saja. Nah, kita cuma istilah, nah itu dibusin untuk kebersihan, gitu loh. Jadi memang kayak Aga Samsul kadang-kadang pakai, itu perlu becek. Kita ketemu sampai guru. Nah, kita memang saya kerjakan gitu loh. Makanya kita itu bukan istilah membedakan sana-sana, enggak, cuma ayo kita koordinasi. Jadi kita enggak dijelekan sama PKL saya gitu loh. Nanti misalkan mau dibangun, mau program terjadi, ini sudah tak kasih surat pernyataan bahwasanya nanti sewaktu-waktu lahan ini mau dipakai untuk apapun yang bersangkutan memakai, kita siap untuk pindah, untuk lepas, nggak ada ikatan sama RT, nggak nuntut Pak RT apa tempat lu, memang sudah saya bikin ya surat pernyataan seperti itu loh. Makanya sekarang biar tahu Bu, Pak ya, bahwa saya tidak dapat informasi. Makanya mulai hari selanjutnya dengan jangan bilang betul-betul Pak RT soal informasi. Oh, itu main lah. Nanti kan saya nggak enak. Saya program ini kan kita sudah tahu nanti gitu loh. Ya, saran saya itu sementara Pak. Boleh saya tambahin Pak? Ya, boleh. Sekedar Pak Gunari, ya. Waktu sosialisasi pertama ini ada nomor. Sosialisasi pertama kali. Ya, yang waktu pendataan. Ya, hadir. Berarti cukup. Artinya wacana itu segala macam kita sudah sosialisasi sampai beberapa kali kan gitu. Terus kemudian dengan semuanya ini apakah mengerti keluhan bagi warga pasar? Ya, ya. Dengan kan juga pelaku pasar gitu. Ya. Apakah pasar lebih sepi sekarang di dalam? Ya. Terus kira-kira ketika pedagang ada di luar semua, di pinggir jalan semua, kira-kira protesnya ke siapa Pak? Ya kalau pasar selalu dengan. Nah, saya hanya sebagai penengah. Ya. Gimana caranya yang di dalam juga rame, gitu kan? Yang PKL juga rame kan gitu? Ya. Teman-teman yang pedagang yang lain yang jualan di atas saluran sekarang masih banyak lagi, lebih banyak lagi sekarang gitu. Artinya saya ini juga dapat keluhan dari pasar. Yang kita lakukan adalah penataan. Ribun ya. Jadi saya ini hanya mewadahi pedagang sebenarnya. Ya. Kalau masalah LPMK narik segala macam ini paguyuban bukan LPMK. Yang bentuk paguyubannya memang LPMK. Jadi nggak masalah kalau memang seandainya seperti itu. Saya nggak ada masalah. Sekarang juga. Memang pada saat awal pertemuan pada saat itu saya membantu Pak Beso pendataan PKL di depan pasar sama yang di utara pasar. Nah, sekalian itu langsung dari pihak PKL di PKL saya memang sekalian. Nah, saat itu memang kita punya dari RT sama RT ada program seperti apa lah. Pak Lurah juga pernah memberikan jajal, Pak RT gimana? Misalkan di depan pasar tuh stand parkir diajukan. Nah, saya bilang jangan Pak, kasihan dia punya stand karena posisi stand memang ngepres hanya setengah meter, kalau diajukan habis, kasihan membeli. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu, akhirnya PKL yang kebanjiran ya,
itu adalah dialokasikan sana lah. Itu saya dengar-dengar pada saat itu Bapak Erik memang kunjungan ke Jambangan. Nah pada saat proyek, nah itu sudah bersihkan. Nah semenjak itu memang kita itu memang mendukung aja, silakan, yang penting pasar bisa bagus kan. Ini kalau untuk saat ini memang di depan sebelah barat itu penuh karena PKL alokasi ke timur pasar, sekaligus di segi larinya ke wilayah RT 06, larinya ke wilayah RT 06. Nah kita nggak bisa melarang karena yang punya stand itu memang SHL semua. Nah makanya saya udah koordinasi. Terus teman-teman waktu bener, saya nggak mau. Jadi saya udah betul. Minta tolong mau teman-teman ada kena itu kok. Nah, kira saya itu nanti rewel, bangsa rewel. Dia bilang, Pak, ini loh Pak, yang boleh pangan. Aku pengen bayar. Bilang apa Pak? Terus akhirnya saya ke tuan rumah. Ngomong kayak aku belum sudah numpuk lagi gitu. Nah, makanya sekarang gimana? Jadi itu untuk yang tahap pertama dan selanjutnya untuk istilah steril dan alokasi itu memang barangkali saya tidak tahu. Mungkin yang diutamakan sebelah utara pasar. Itu memang yang grupnya nasi goreng itu bagus aja, nggak apa-apa ya. Jadi di Buen dan pojok memang keluhan dari warga itu kemacetan. Nah, saya itu kadang-kadang ya, lapo sih Pak kok tidak ngarep itu lapo, kok saya uang jero-jero kok tidak mencoba kabeh. Nah, saya itu hindari macet di opsi ini. Nah, akhirnya saya akhirnya mepet ke warga saya. Itu teman maju. Nah, makanya saya minta dengan pengalaman ini saya tidak mau ada miss. Ayo kita kerjasama. Pak Ula kurang bagusan, saya Ula bagusanan. Ayo kita sikut, monggo kerjasama yang baik itu harapan saya. Jadi di pasar nanti ada keluhan apa? Tidak apa-apa, ngomong sama saya. Dan nanti misalkan ada kemacetan, saya sudah pernah bilang sama Pak Ula, ini anak kemacetan ini apa ini? Ini ada. Sampai nunggu sapop loro, nang ini gue lain pasar, aku loro nang walai ngarepe lapangan pusat biar gak macet. Wis urusan sama di pasar, aku urusan bumbung ini ngarepe pusat. Nah, maksud saya itu dengan berjalannya waktu sampai seminggu, orang kan akhirnya terbiasa. Bahwasan, jono ini, kan juga sanu. Nah, itu di wilayah PKL depan pusat itu memang semua orang belanja saya masukkan tanpa kena retribusi. Saya gratiskan untuk menanggulangi kemacetan. Itu aja. Jadi saya tuh tidak apa-apa dengan seperti ini. Memang kalau saya bilang saya yang salah karena apa? Memang di lingkungan situ itu memang tanggung jawab saya. Tapi dengan ada yang hari ini dan selanjutnya mau koordinasi. Itu aja. Karena bagaimana solusi terbaiknya. Iya. Saya tambahkan lagi. Ya, jadi ya kita bareng-bareng lah, ya terlalu ya ini calon buku kita ini bersama-sama. Tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Untuk warga gitu. Betul. Warga Pagesangan biar lebih enak lagi. Sementara belum ada juga peraturan yang jelas masalah di depan lapangan itu. Ini dikelola sama RT karena ini lapangannya masuk ke RT kan juga. Masuk wilayah RT kan. Dari warga. Di mana-mana ada juga lapangan dibuat parkir dan apa, tapi kan kesepakatan warga. Iya. Nah ini bukan wilayah pasar. Nah kalau misalnya Pak Uda bingung masalah pasar dan lain-lain, ya tuh ya Pak Uda gimana lah caranya untuk menenangkan pasar dan lain-lain. Ini kita semua berkoordinasi, kalau bisa ya bareng-bareng koordinasi. Kalau misalnya ada macet ya tadi kita bicarakan bersama-sama. Kalau butuh saya nanti hadir lagi, lalu hadir lagi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang utama bukan warga. Jadi kalau ada bisa ini jangan sampai ada kayak ini itu buka aja lah. Belum ada juknisnya yang jelas ini masalahnya. Untuk masalah dilarang dan tidak dilarang itu loh. Kalau misalnya dilarang, ada banyak lapangan-lapangan itu juga parkirannya dilarang. Tapi karena warga boleh, karena warga setuju, ya kan apa-apa. Karena retribusinya untuk lapangan itu ya buat warga. Pembangunan apapun, ada acara kampung itu ya dari sana. Jadi warga yang memperbolehkan. Dan ini juga sama kan, ini juga lapangan, apalagi di wilayah RT, di wilayah pasar. Memang berseberangan dengan pasar, tapi di wilayah itu digunakan
sama RT-nya. Nanti pertanggung jawabannya ya RT RW-nya. Uangnya kemana dan lain-lain kalau bisa dilaporkan ke warga. Ini pengeluaran ini biar tahu. Mungkin. Jadi jangan sampai ada salah juga. Dan juga kalau misalnya LPMK dipasang tadi ya, itu kalau misalnya tarik-tarian ya udah itu ditaruhkan ke PJ pasar atau apa, karena kan itu kewenangannya pasar, koperasi. Tapi untuk apa besar? Kalau buat lagi apa laporannya ke kita atau enggak? Laporannya sih. Ada akomodasinya. Nanti coba, misalnya ini kalau bisa saran dari saya, nggak usah lama-lama. Sekarang belum ada aturan yang jelas dan lain-lain, belum ada perintah langsung dari wali kota maupun PJ sekarang untuk pembubaran. Jangan gitulah, dibongkar aja Pak Lurah ya. Ini seminggu ini lah kalau bisa udah dibongkar sekarang lah bisa dibongkar. Garisnya itu. Garisnya dan juga bisa dibaca. Pak, saya minta tolong karena yang pada saat yang memasangkan Kecamatan. ya, jadi siapa nanti yang bongkar. Jadi saya nggak mengizinkan saya dengan bapak saya. Tolong dikoordinasikan ke kecamatan juga nanti. Jadi gampang lah. Kalau misalnya belum sampai terlaksanakan, Berarti nanti saya jualan di itu berarti kan boleh. boleh ada. Bapak kalau dan saya nggak apa-apa. Ini maksudnya pun dibongkar. Iya, ada alasan dari saya nggak apa-apa. Ada aturan yang mengatur masalah itu. Ini kewenangan dari RT RW setempat. Sebenarnya itu kan kesepakatan bersama. Iya. Ketika Pak Samsul Kabupaten ini kan diundang ya. Pernah diundang. Pernah diundang dari Sapran kan ya. Pernah tapi dapat surat pernah nggak dia? Nggak pernah. Kalau ada saja kita kasih tahu nanti. Iya. Karena saya mewakili suami saya dari LKMK. Masuk di daftar hadir itu kan yang perlu digarisbawahi sebenarnya ada kesepakatan bersama. Kalau PKN itu yang di area lapangan futsal dan di depan pasar, ya kan, di parkiran, ya parkiran sisi utara dan sisi barat, selatan kan ya barat di semuanya kan diundang, tapi kan ada kesepakatan bersama. Lalu sehingga apa? Ketika dari kami kerjasama dengan LPMK dari operasi pasar bersama dengan LPMK itu sebenarnya membuat tenda itu berbahaya. Mulai LPMK ada wacana untuk relokasi sampai pembuka sampai penggusuran itu nggak ada pemberitahuan undangan atau kumpul-kumpul atau moco setan atau apa enggak pernah ada. Kalau pasar kok untuk tolong. Enggak ada. Kalau memang meragukan silakan tanya satu pasar. Kalau Pak Gunari, Informasi wilayah untuk Pak Gunari, PKL yang berjualan di depan pasar enggak ada. Tahu-taunya Satpol PP datang langsung diobras. saya nambah sendiri lah dari Baca. Jadi selama saya pernah jadi RT tahun 2002 periode lalu masalah setelah lalu dulu LKSK sekarang jadi RT. Itu pasarnya kalau saya bilang kok Pak itu tertentu tidak ada apa. Kalau saya lihat ketan-ketannya itu banyak. Uangnya itu kemana gitu saya uji. Terima kasih masuk saya sama kayaknya ini mau kok masalah pasar coy, ini masalah kebajikan. Saya pada saya itu kan mau jualan toh, jadi mau masuk itu ditarik 150.000 itu dasar masuk nih sama bawahnya dengan itu tadi tak cara distribusi pagi sampai siang terus malam ada jalan lagi. Dan yang saya sesalkan di sini adalah ada dasar untuk tarik itu, jadi bisa diperjualbelikan. Kan begini wali biro. Itu kenyataannya warga saya sendiri. Dan dia tidak jualan karena penempatan di pojok sendiri. Itu jandang. Jadi karena dia tidak jualan, dia nggak jualan uangnya nggak dikembalikan. Dan yang terakhir tadi saya matur dengan masalah lampu tadi. Karena itu di pos saya juga di tempat orang untuk itu. Dia itu nyolokkan di pos saya, sudah saya tegur itu. Kalau dia memang izin alasan untuk pabrik korek, ya tolonglah jangan di pos saya, karena saya izinnya untuk pos saja. Nanti bisa dikembangkan lagi oleh seseorang itu tadi.
Jadi saya mohon untuk masyarakat menegur atau paling tidak kalau saya sendiri saya putus itu aja, karena saya izinnya di pabrik korek itu untuk pos penerangan pos saja, tidak untuk yang lain, itu aja. Lanjut. Ya, oke. Dari LPMK tidak pernah datang. Ya bawahnya jenengan itu bisa diperjualbelikan, bisa tanyakan kok. Kapan-kapan nanti kita sidang lah dari Dewan dan juga dari Sapa. Dan juga nanti misalnya ini belum terlaksanakan yang tadi belum aktif. Nanti bisa kita undang lah semuanya ke Dewan juga ini kalau semuanya untuk hearing bersama-sama dengan semua anggota Dewan agar tahu lah. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi intinya itulah bongkar lah Pak. Nanti tolong bilangan kecamatannya. Kalau misalnya kecamatannya belum ada respon, nanti biar saya sendiri ke sana nggak apa-apa. Tolong sampai juga laporan ke saya Pak. Karena ini untuk kemaslahatan warga saja gitu. Dan juga untuk LPMK juga kita sesuai tupoksi saja lah. Bisa dilihat di undang-undangnya di Perwali tadi 112 tahun 2022 itu ada tupoksinya apa. Itu adalah untuk ya itu tadi untuk memberdayakan warga. Jadi warga itu biar lebih jangan sebagai kita ini sebagai semenang-menang. Saya misalnya saya Pak Lurah, saya sebagai Pak, saya ini harus gini. LPMK kita harus mengatur ini enggak. Kalau kita koordinasi, kita koordinasi sama warga. Karena bos-bos kita ini ya warga-warga ini, bukan kita malah yang menjadi wah saya ini punya jabatan ini gitu enggak. Bos ini warga ini. Kalau misalnya bosnya susah, mosok anak buahnya Betul. ya. Ini saya kata juga biar kita segera lakukan ini nggak usah kita debatkan lagi. Karena itu juga wilayah wilayah pasar, misalnya ada permasalahan di wilayah pasar ya udah nggak apa-apa. Itu dirapikan, ditata, gimana kita musyawarah dengan orang pasar juga. Nggak panjang-panjang itu aja ya. Bonari. Jadi ini apa Pendiatur. Bang Ki pendiatur apa Bunari isi sekolahnya dikonfirmasi. Ada lagi? Jadi ada lagi. Terima kasih atas Bapak Ibu sekalian telah hadir mendapatkan waktu. Mohon maaf kalau kekurangannya. Mohon maaf juga saya sendiri juga banyak ada salah kata, salah ucapan atau tindakan yang menggunakan sebenarnya musyawarah mufakat dan baik mengamalkan Pancasila sila keempat kan dalam musyawarah karena kita warga Indonesia ya, kita tidak ada yang namanya otorita ataupun kita musyawarah. Berharap kita semua dapat berkoordinasi dengan baik, berkolaborasi dengan baik dari anggota dewan, dari DPRD, dari pemerintahan kota, dari lembaga-lembaga, dari masyarakat juga kita kolaborasi saja dari saya. Mohon Pak Lurah, Pak Bangka bisa nanti informasi pengamatan untuk segera dibuka lagi. Itu juga tidak estetik menurut saya. Juga lihat gitu kayak iya, malah kayak apa ya? Tempat itu apa namanya? Ada perkara. Pembunuhan dan marian. Iya. Malah apa? Itu kan ya nanti kalau bisa dibangun lah, bangun ada kafe, ada tumbuhan dan apa, jadi biar masyarakat berdaya di sana. Terima kasih. Sekian dari saya. Ini Pak. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan memang taruh itu memang enak-enak minta lantas tiba-tiba langsung ada keputusan supaya nanti saya minta mana biar kita itu nggak bingung gimana kalau nggak ada rekan-rekannya kan Nggak bisa bikin aturan yang gini, nggak bisa gampang. Nggak ada dia kesempatan untuk membuat aturan atau perintah seperti ini. Yang menang ini kecamatan Lurah. Bila kali dari LPMK yang nggak sah ya. Ini LPMK itu tugasnya apa sih? Dilihat di undang-undangnya, dan tugasnya itu untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat yang tidak aktif itu diaktifkan, jadi biar berdaya. Bantu. Ini kita kerjasama, ya hampir sama lah kayak anggota dewan, tapi lebih dekat lagi dengan masyarakat. Dan ini nggak bisa ya. Jadi nanti saya seperti apa Pak? Nanti dibikinkan dari Pak Lurah atau? Nah nanti dari kecamatan itu bongkar langsung ngecek
Tapi ditata dengan baik ya. Iya. Oh, ditata dengan baik. Jangan sampai mengganggu jalan ya Pak. Iya. Jangan mengganggu jalan, jangan sampai mengganggu kita tadi parkirnya ditata. Bicara di sini bang parkir ini parkirnya kan orang UMKM ini kan jualan kan di depan rumah. Mana ada wadah, kebetulan ada lapangan, ada lahan.